Siap-siap. Dan Hello Boboto, Devin Kurzawa is here. See you in the stadium soon. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. Maung Bandung sukses hajar PSBS Biak, kejutan tak terduga Persib seketika buat Bobotoh kaget. Kemenangan Persib Bandung atas PSBS Biak di pekan ke-18 Super League bukan cuma soal 3 poin. Laga yang berlangsung sengit ini ternyata menyimpan kejutan besar yang bikin stadion GBLA seketika langsung bergemuruh. Yaps, Maung Bandung sukses mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Tapi setelah peluit panjang dibunyikan, drama sesungguhnya justru baru dimulai. Kejutan pertama tentu sudah kita tunggu-tunggu. Persib Bandung resmi memperkenalkan mantan pemain PSG, siapa lagi kalau bukan Layvin Kurzawa. Bek asal Prancis itu langsung diperkenalkan di tengah lapangan usai laga kontra PSBS Biak. Momen ini jelas bikin Bobotoh makin sumringah, karena Kurzawa akan menjadi amunisi anyar Persib di putaran kedua. Namun ternyata kejutan belum berhenti sampai di situ saja. Tanpa banyak rumor, tanpa bocoran sebelumnya, Persib kembali membuat publik tercengang. Yaps, Maung Bandung resmi memperkenalkan pemain keturunan, yakni Dion Marks. Nama ini benar-benar datang tanpa aba-aba. Tak banyak yang menyangka, Persib langsung mengamankan bek muda berusia 20 tahun yang punya potensi besar. Kehadiran Dion jelas akan menambah kedalaman dan kualitas lini belakang Persib. Apalagi dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman yang kini makin lengkap. 2 pemain anyar, 2 kejutan besar, dan 1 pesan jelas dari Persib Bandung. Maung Bandung benar-benar serius berburu prestasi di putaran kedua. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dinilai masih tajam dan berbahaya, Greg Nwokolo dibuat kebingungan lihat Persib lepas pemain andalannya musim lalu ke Malut United. Legenda Persija Jakarta, Greg Nwokolo merasa tidak percaya karena Persib Bandung bisa-bisanya melepas 4 pemain asing yang mempersembahkan gelar juara Liga 1 musim lalu ke Malut United. Yaps, keempatnya adalah David da Silva, Ciro Alves, Tyrone Del Pino, dan Gustavo Franca. Dalam hal ini, Greg membagikan pandangannya setelah menyaksikan keperkasaan Malut United yang menghancurkan Persi Kediri dengan 4 gol tanpa balas dalam pekan ke-18 Super League. Dalam laga tersebut, 4 mantan bintang Persib itu berkontribusi besar terhadap pesta gol Malut United ke gawang Persik dengan mencetak gol maupun assist. Tak hanya di laga itu saja, keempat pemain tersebut bisa dibilang merupakan senjata utama Malut United dan sampai sejauh ini mereka sudah menyumbangkan banyak gol maupun assist. Dalam hal ini, Greg juga meyakini bahwa David da Silva punya kans untuk menjadi pemain tersubur di Super League jika tidak mengalami cedera hingga akhir musim. David yang kerap dihadapi badai cedera telah mengemas 8 gol, terpaut 3 gol dari pemain tersubur saat ini, Maxwell Souza dari Persija Jakarta. Aku lagi nonton laga Malut United melawan Persik. Aku jadi bingung, kenapa Persib bisa melepas David, Tyrone, Ciro, dan Gustavo abis juara back-to-back. Kalau melihat cara Malut United bermain, mereka punya peluang besar untuk juara juga, atau minimal top 3. Dan kalau David da Silva tidak cedera sampai musim ini selesai, pasti menjadi top scorer lagi, ungkap Greg Nwokolo. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian para bobotoh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Shane Patinama pilih gabung Persija. Mark Locke sebut rezeki Patinama harus sedikit. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Kapten Persib Bandung, Mark Locke angkat bicara setelah Persija Jakarta resmi mendatangkan rekannya di Timnas Indonesia, Shane Patinama.
Pemain berusia 27 tahun itu didatangkan dari klub Liga Thailand, Buriram United dengan kontrak 2 tahun setengah. Shane Patinama merupakan pemain diaspora kedua yang didatangkan oleh Persija Jakarta pada musim ini. Sebelumnya, tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut juga berhasil mendapatkan tanda tangan Jordi Amat dari Johor Darul Takzim. Melihat hal ini, Klok pun menyambut positif kehadiran Shane Patinama di Super League. Menurut pemain naturalisasi asal Belanda tersebut, kehadiran pemain-pemain keturunan di kompetisi domestik akan meningkatkan kualitas Liga Indonesia. Selain itu, Klok menyatakan bahwa para pemain diaspora yang kembali ke tanah air bisa dibilang pulang ke rumahnya. Meski lahir dan besar di luar negeri, mereka tetap menjadi bagian dari Indonesia. Ex-pemain PSM Makassar itu menambahkan bahwa kehadiran bintang-bintang Garuda yang sebelumnya berkarir di Eropa dapat membuat sepak bola Indonesia naik level berkat pengalaman dan kemampuan yang dimiliki. Saya pikir selalu baik ketika banyak yang ikut ke Super League, dan sekarang kita lihat trennya ada banyak pemain datang ke Indonesia. Liga kita kini bisa lebih naik, tentunya mereka kembali ke daerah mereka juga, ke negara mereka sendiri. Saya pikir untuk liga dan pemain itu sendiri ini jadi langkah maju untuk meningkatkan levelnya, untuk meningkatkan liga, ungkap Mark Klok. Selain itu, ia juga berharap Shane Patinama bisa sukses bersama Persija Jakarta. Namun, Klok sambil bergurau dan menyebut rezeki Patinama tidak boleh lebih banyak dari dirinya yang ingin membawa Pangeran Biru kembali menjadi juara Super League. Semoga dia punya rezeki di Indonesia, di klub barunya, tapi jangan terlalu banyak rezeki, karena Persib harus juara. Tetapi dia itu teman baik saya. Semoga sukses di klub barunya. Pungkas Mark Anthony Klok. Kabar baik untuk Bobotoh. Bojan Hodak tegaskan Barba tetap di Persib hingga akhir musim. Akhirnya, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan masa depan bek asing asal Italia, Federico Barba, yang disebutnya akan tetap bersama Maung Bandung. Jelas, kepastian ini sekaligus meredam spekulasi yang sempat berkembang terkait kemungkinan Barba kembali ke negaranya usai menerima tawaran dari klub Italia. Bojan menegaskan bahwa secara kontraktual, Barba masih terikat cukup lama dengan Persib. Ia mengakui sempat ada kendala non-teknis yang dihadapi sang pemain, namun kini telah diselesaikan secara baik-baik. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara klub, pemain, dan keluarga menjadi kunci agar situasi bisa kembali kondusif. Setelah persoalan tersebut terselesaikan, Hodak memastikan Barba kini sepenuhnya fokus memperkuat Persib hingga akhir musim. Hal ini dinilai menjadi kabar positif, terutama bagi stabilitas lini pertahanan tim. Pelatih asal Kroasia itu menambahkan, kondisi terkini membuat semua pihak merasa lega dan puas dengan keputusan yang diambil bersama. Lihat, Barba masih memiliki kontrak 2 tahun. Jadi Barba memang punya kendala dengan keluarga, tapi pada akhirnya klub dan dia bersama keluarganya sudah duduk bersama dan mencapai kesepakatan. Kini dia sekarang fokus 100% hingga akhir musim, yang mana ini menjadi kabar bagus bagi kami. Dia sudah beradaptasi bagus dengan klub ini. Sekarang, pada akhirnya semuanya senang dari kedua belah pihak, ungkap Bojan Hodak. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.